Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mempersiapkan kalau tidak ada yang berkaitan dengan pembelajaran tolong disimpan dulu ya. Ya Bu. Nah, mari kita mulai dengan membacakan Bismillah dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Masih Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah yang Maha Esa. Ya Bu. Nah, ada yang ingat materi kita minggu kemarin apa? Tentang Tentang dokter. ada bertetangga Bu. Apa aja itu tentang ada bertetangga itu? Saling menyapa Bu. Betul. Ada lagi yang lain? Memberi salam Bu. Ya, betul. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita ataupun kisah Nabi. Sebelumnya anak-anak ibu waktu di MDA atau di sekolah sebelumnya ada yang pernah membaca kisah Nabi? Pernah Bu. Nah, kali ini kita tidak kalah pentingnya kita belajar tentang kisah Ashabul Kahfi yang telah diceritakan juga di dalam Al-Quran yang ada. Ya Bu. Nah, sebelum itu kita akan menonton video dulu tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu ingin beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Mari seru, kita pergi dari sini. Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usul itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami sudah setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan, Nah, Nanda, dari video yang telah dipaparkan tadi, Ibu akan
kondusif untuk mempertahankan keimanan, di mana kota tersebut dipimpin oleh Raja Dionysius yang sangat otoriter. Raja mengeluarkan kebijakan tangan besi, siapapun yang tidak mau menyembah berhala, kenegaraan akan dihukum mati. Nah, adapun strategi pertahanan mereka yaitu melarikan diri ke gua atau kaki, bukan bentuk sikap pengecut, melainkan strategi yang sangat rasional untuk menghindari fitnah agama dan merencanakan langkah selanjutnya. Ya, bagus sekali itu pertahanan teman-teman. Nah, dari kisah Sabtu Kaki tadi, mereka melarikan diri untuk bukan berarti pengecut ya Anda, mereka menghindar untuk dari fitnah dari raja yang ada di negeri mereka itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, Anda? Coba tunjuk tangan kalau ada. Saya Bu, Ya, silakan, Anda. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Bu. Kemudian kehidupan dunia ini hanyalah sementara, jadi kita harus tetap menjaga akidah kita Ibu. Ya, betul sekali. Dengan kita menjaga akidah kita, Allah akan menunjukkan jalan untuk